Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah ilmu pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, Indah Nur Yulianingsih. Yang kedua, Reika Kirana. Yang ketiga, Novi Hesti Khofidotun. Yang keempat, Muhammad Saiful Bahri. Dan yang kelima, Pasariski Ayudisto Lana Suara. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan boarding school homeschooling. Boarding school atau pendidikan berasrama adalah sistem pendidikan sekolah berasrama, di mana peserta didik dan juga para guru serta pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada di dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Boarding school adalah sekolah yang memiliki asrama, di mana para siswa hidup dan belajar secara total di lingkungan sekolah. Karena itu, segala jenis kebutuhan hidup dan kebutuhan belajar disediakan oleh sekolah. Sekolah berasrama ini juga sering disebut pesantren. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya boarding school. Yang pertama, lingkungan sosial yang kini telah banyak berubah, terutama kota-kota besar. Yang kedua, keadaan ekonomi masyarakat yang semakin membaik mendorong pemenuhan kebutuhan di atas kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga, cara pandang religiositas masyarakat telah, sedang, dan akan terus berubah. Jenis-jenis boarding school. 1. Menurut sistem bermukim siswa. A. All boarding school. Seluruh siswa tinggal di asrama kampus atau sekolah. B. Boarding day school. Mayoritas siswa tinggal di sekolah dan sebagian lagi tinggal di lingkungan sekitar kampus atau sekolah. C. Day boarding. Mayoritas tidak tinggal di kampus meskipun ada sebagian yang tetap tinggal di kampus atau sekolah. 2. Menurut jenis siswa. A. Junior boarding school, yaitu sekolah yang menerima murid dari tingkat SD hingga SMP namun biasanya hanya SMP. B. CO Educational School, sekolah yang menerima siswa laki-laki dan perempuan. C. Boys School, yaitu sekolah yang menerima siswa laki-laki saja. D. Girls School, yaitu sekolah yang menerima siswa perempuan saja. E. Pre-Professional Art School, sekolah khusus untuk seniman. F. Religious School, sekolah yang kurikulumnya mengacu pada agama tertentu. G. Special Needs Boarding School, sekolah untuk anak-anak yang bermasalah dengan sekolah biasa. Keunggulan dan kelemahan boarding school. Keunggulan boarding school. 1. Program pendidikan paripurna. 2. Fasilitas lengkap. 3. Guru yang berkualitas. 4. Lingkungan yang kondusif. 5. Siswa yang heterogen. 6. Jaminan keamanan. 7. Jaminan kualitas. Kelemahan boarding school. 1. Ideologi boarding school yang tidak jelas. 2. Dikotomi guru sekolah versus guru asrama atau pengasuhan. 3. Kurikulum pengasuhan yang tidak baku. 4. Sekolah dan asrama terletak dalam satu lokasi. Pengembangan institusional boarding school. Sekarang ini, ada dua fenomena menarik dalam dunia pendidikan di Indonesia, yakni munculnya sekolah-sekolah terpadu, mulai tingkat dasar hingga menengah, dan penyelenggaraan sekolah bermutu yang sering disebut dengan boarding school. Para murid mengikuti pendidikan reguler dari pagi hingga siang di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan agama. Di lingkungan sekolah ini, mereka dipacu untuk menguasai ilmu dan teknologi secara intensif. Selama di lingkungan asrama, mereka ditempa untuk menerapkan ajaran agama atau nilai-nilai khusus, serta mengekspresikan rasa seni dan keterampilan. Kehadiran boarding school adalah suatu keniscayaan zaman kini. Keberadaannya adalah suatu konsekuensi logis dari perubahan lingkungan sosial dan keadaan ekonomi, serta cara pandang religiositas masyarakat. Dari segi sosial, boarding school mengisolasi anak didik dari lingkungan sosial yang heterogen yang cenderung buruk. Di lingkungan sekolah dan asrama, dikonstruksi suatu lingkungan sosial yang relatif homogen, yakni teman sebaya dan guru pembimbing. Homogen dalam tujuan yakni menuntut ilmu sebagai sarana mengejar cita-cita.
Dari segi semangat religiositas, boarding school menjanjikan pendidikan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani, intelektual dan spiritual. Tampaknya, konsep boarding school menjadi alternatif pilihan sebagai model pengembangan pendidikan yang akan datang. Pemerintah diharapkan semakin serius dalam mendukung dan mengembangkan konsep pendidikan seperti ini, sehingga boarding school menjadi lembaga pendidikan yang maju dan bersaing dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Homeschooling. Homeschooling diterjemahkan dengan istilah sekolah rumah atau sekolah mandiri. Istilah ini dipakai secara resmi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyebutkan homeschooling. Homeschooling merupakan pendidikan alternatif selain sekolah umum, di mana orang tua berperan aktif dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan anaknya, mulai dalam hal penentuan arah dan tujuan pendidikan, nilai-nilai yang ingin dikembangkan, kecerdasan dan keterampilan yang hendak diraih, kurikulum dan materi pembelajaran, hingga metode belajar, serta praktik belajar keseharian anak dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya. Oke, kemudian perbedaan sistem homeschooling dengan sekolah. Yang pertama, sistem sekolah. Tanggung jawab pendidikan anak dititipkan orang tua kepada guru dan pengelola sekolah. Sistem di sekolah terstandardisasi untuk memenuhi kebutuhan anak secara umum. Yang ketiga, jadwal belajar dan seragam ditentukan untuk seluruh siswa. Kemudian yang keempat, pengelolaan di sekolah terpusat seperti pengaturan dan penentuan kurikulum materi. Yang kedua, homeschooling. Tanggung jawab pendidikan anak sepenuhnya berada di tangan orang tua. Sistem pada homeschooling disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kondisi keluarga. Yang ketiga, jadwal belajar fleksibel, baik dari segi waktu maupun keinginan anak untuk belajar, sesuai minat dan potensinya secara mandiri dan disiplin tergantung pada kesepakatan antara anak dan orang tua. Kemudian, pengelolaan seperti kurikulum dan materi dipilih dan ditentukan oleh orang tua. Nah, pada hakikatnya baik homeschooling maupun sekolah umum sama-sama sebagai suatu sarana untuk mengantarkan anak-anak mencapai tujuan pendidikan seperti yang diharapkan. Nah, kiranya demikian video materi pembelajaran dari kelompok 8. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ajukan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.